Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 hari ini akan mempresentasikan materi yang berkaitan dengan ibadah haji yang terdiri dari jenis-jenis haji, syarat pelaksanaan ibadah haji, dan juga rukun-rukun haji. Sebelum masuk ke materi, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Arinta Dwi Utami dengan NIM 215221311 yang bertindak sebagai moderator, lalu Noni Nur Rahmawati dengan NIM 215221301 sebagai presentator, Nisa Karimatu Zahro dengan NIM 215221291 sebagai presentator, dan juga Rinanti Diah Agustiana dengan NIM 215221320 sebagai presentator. Masuk ke materi, kepada teman-teman yang bertindak sebagai presentator, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Nur Rahmawati Setianingrum, NIM 215221301. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai ibadah haji. Yang pertama ada pengertian haji, yang kedua ada jenis-jenis haji, dan yang ketiga ada syarat haji. 1. Pengertian haji. Pengertian haji menurut lughah atau arti bahasa etimologi adalah al-qasdu atau menyengaja, sedangkan arti haji dari segi istilah terminologi yang artinya bersengaja mendatangi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu. Yang kedua, jenis-jenis haji. Di antaranya 1. Haji ifrad. Jamaah ketika mengenakan pakaian ihram di mikatnya berniat melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu sehingga selesai, kemudian mengenakan ihram kembali untuk melaksanakan umroh. 2. Haji tamatu. Dengan melakukan umroh terlebih dahulu di bulan-bulan haji, kemudian mengenakan pakaian ihram lagi untuk melaksanakan ibadah haji di tahun yang sama. Haji qiron. Berihram untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh yang dilaksanakan dengan tetap berpakaian ihram sejak mikat, makani dan melaksanakan rukun dan wajib sampai selesai. Yang ketiga ada syarat haji, diantaranya 1. Beragama Islam. Islam adalah syarat utama diterimanya ibadah ritual seseorang, termasuk juga ibadah haji. Seseorang yang statusnya bukan muslim, maka walaupun dia mengerjakan semua bentuk ritual haji, tetap saja tidak sah ibadahnya. Dan tentu apa yang dikerjakannya itu juga tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kebaikan. Yang kedua, akil, yaitu seseorang yang berakal, memahami dan mengetahui. Yang ketiga, balik, yaitu seseorang yang usianya telah mencapai batasan tertentu. Dan yang terakhir adalah merdeka. Seorang budak tentu tidak diwajibkan untuk mengerjakan ibadah haji, meskipun kalau dia diberi kesempatan untuk melakukannya, hukumnya sah. Sekian dari presentasi saya. Saya Rinanti Diah Agustiana, NIM 215221320 akan melanjutkan presentasi dari Noni Nur Rahmawati. Pengertian rukun haji. Rukun haji ialah ketentuan atau perbuatan yang wajib dikerjakan dalam ibadah haji. Apabila ditinggalkan, meskipun hanya salah satunya, maka ibadah haji atau umrohnya itu tidak sah. Macam-macam rukun haji. Yang pertama, ihram. Berikhram dalam istilah para ulama adalah masuk ke dalam suatu wilayah di mana keharaman itu diberlakukan dalam ritual ibadah haji. Di antara larangan-larangan itu, misalnya berhubungan suami istri, membunuh hewan, memotong kuku dan rambut, memakai wewangian, dan lain sebagainya. Yang kedua, wukuf. Melakukan wukuf di Arafah ialah rukun yang paling pokok di antara rukun haji lainnya. Bahkan, seluruh rangkaian ibadah haji akan menjadi tidak bermakna, sia-sia, dan tidak sah jika seseorang meninggalkan rukun ini. Ibadah wukuf di Arafah hanya dilakukan setahun sekali saja,
yaitu setiap tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, tawaf. Tawaf adalah bentuk ibadah dengan berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Arahnya berlawanan dengan jarum jam, atau Ka'bah ada di sebelah kiri kita, sambil berdoa. Sekian presentasi dari saya. Saya Nisa Karimatu Zahro dengan NIM 215221291 akan melanjutkan presentasi dari Rinanti dengan materi macam-macam tawaf, rukun haji syai, tahallul, dan tertib. Terdapat 5 macam tawaf, yaitu 1. Tawaf kudum. Tawaf kudum adalah tawaf yang dilakukan ketika tiba di Mekah dan hukumnya sunnah. Yang kedua yaitu tawaf ifadah. Tawaf ifadah disebut juga tawaf haji, karena tawaf ini dilaksanakan oleh orang yang sedang melakukan ibadah haji, tepatnya setelah kembali dari Mina ke Mekah. Yang ketiga yaitu tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf yang dilakukan orang yang melaksanakan ibadah haji ketika akan meninggalkan Mekah. Tawaf yang keempat yaitu tawaf nazar. Tawaf nazar adalah tawaf yang timbul atau muncul karena dinazarkan dan hukumnya wajib untuk dikerjakan sesuai dengan nazarnya. Waktu pelaksanaan tawaf nazar adalah kapan saja. Tawaf yang terakhir atau tawaf yang kelima yaitu tawaf sunat. Tawaf sunat adalah tawaf yang dilakukan setiap masuk ke Masjidil Haram tanpa pakaian ihram dan bukan dalam rangkaian haji, sehingga tawaf ini dapat dikerjakan kapan saja apabila memungkinkan tanpa diikuti dengan sa'i. Rukun haji yang keempat yaitu sa'i. Sa'i adalah salah satu hal yang wajib ditunaikan ketika pelaksanaan haji atau disebut juga rukun haji. Sa'i adalah implementasi dari peristiwa ketika Siti Hajar mencari air untuk Nabi Ismail dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah. Sa'i dikerjakan dengan cara berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Sa'i dilaksanakan setelah selesai mengerjakan tawaf kudum. Selanjutnya yaitu rukun haji yang kelima, yaitu tahallul. Tahallul secara bahasa artinya menjadi halal atau menjadi boleh, sedangkan secara syarak artinya dibebaskannya seseorang dari pantangan ihram. Tahallul dilaksanakan dengan cara mencukur rambut. Ketika mencukur rambut, cukurlah aib-aibmu, lahir maupun batin. Setelah melakukan ritual cukur rambut atau tahallul ini, manusia dituntut untuk menutupi aib-aib masa lalunya dan membuka lembaran kehidupan baru agar menjadi manusia yang lebih baik. Rukun haji yang terakhir yaitu tertib. Tertib adalah mengerjakan semua rukun-rukun sesuai urutan dan tidak boleh ada yang terlewatkan. Tidak hanya haji, banyak ibadah dalam syariat Islam yang memasukkan tertib sebagai rukun dan biasanya menjadi rukun terakhir. Sedangkan rukun sendiri bermakna apa-apa yang harus dijalankan. Dengan adanya rukun tersebut, kita tidak boleh meloncati rukun-rukun yang telah ditetapkannya. Artinya, rukun-rukun haji harus dilakukan sesuai urutannya mulai dari ihram sampai tahallul. Sekian presentasi dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan materi pada hari ini. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin memberi pertanyaan, kami mohon untuk menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.